Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi Dongeng Malam. Semoga kalian nggak bosen ya, karena belakangan ini lebih sering edisi Dongeng Malam yang kita dengarkan bersama-sama. Karena memang di malam hari ini khusus saya akan menayangkan kisahnya Mbak Hujan, kisah dari sosok entitas yang memang sudah banyak di-request oleh kalian semua. Dan bagi kalian yang mungkin belum follow Instagram ataupun TikTok saya, mungkin belum tahu bahwasanya Mbak Hujan ini merupakan entitas yang sudah lumayan lama sekali saya posting di Instagram maupun TikTok. Jadi secara garis besarnya sinopsis dari kisah beliau ini sebenarnya bisa dibaca. Tapi mungkin karena memang Mbak Hujan ini banyak fansnya, jadi banyak di antara follower-follower saya yang menginginkan bahwa ceritanya Mbak Hujan ini bisa dibawakan dengan lebih lengkap. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka yang tertinggal. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan satu hal lagi, untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, kalian harus tahu bahwa saya sering sekali membahas sebuah cerita dalam durasi yang lumayan panjang. Jadi semisal kalian merasa bahwa pembawaan saya bercerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya, atau sebaliknya, jika kalian merasa bahwa pembawaan saya bercerita ini terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya ya. Dan hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua adalah nama asli dari Mbak Hujan. Jadi beliau ini namanya adalah Mira. Lalu mengapa saya memanggil beliau dengan sebutan Mbak Hujan? Karena memang sekitar bulan September, kalau nggak salah September 2024, secara tidak sengaja saya bertemu dengan entitas beliau. Kondisinya pada saat itu memang sedang hujan. Jadi saya sedang terjebak macet di jalan tuh. Tiba-tiba saja saya melihat keberadaan beliau di tengah rintik-rintik hujan. Itulah mengapa saya memanggil beliau dengan sebutan Mbak Hujan. Dan karena hari ini kita akan mulai membahas kisah beliau secara lebih detail, maka kita akan memanggil Mbak Hujan ini dengan nama aslinya ya di dalam cerita, yaitu Mira. Mira merupakan residual energi yang lain terakhir kehidupannya adalah sekitar tahun 70-an. Dan beliau ini meninggal dunia ketika usianya ini sekitar 18 tahunan. Secara fisik, beliau ini adalah seorang wanita yang manis ya. Rambutnya panjang, kemudian bentuk tubuhnya itu lumayan petit. Jadi kecil gitu, mungil orangnya. Dan secara garis keturunan, Mira ini merupakan gadis keturunan separuh Tionghoa, separuh orang lokal. Jadi pada saat itu ayah dari beliau ini merupakan orang Tionghoa, sementara ibunya ini adalah orang keturunan Jawa. Tapi meskipun Mira ini adalah half blood, memang gen Jawa yang dibawa oleh ibunya ini lebih mendominasi dirinya Mira. Jadi meskipun matanya sipit gitu, tubuhnya juga mungil, tapi memang secara penampilan dari luar, terutama di bagian kulit, Mira ini sangat mengikuti kulit ibunya, yaitu sawo matang. Dan sebenarnya saya agak bingung memilih bagian-bagian mana saja yang harus dibahas di dalam ceritanya Mira. Yang pertama supaya ceritanya juga nggak terlalu panjang, tapi isinya tidak terlalu penting gitu kan. Dan yang kedua adalah kehidupan masa kecilnya Mira pada saat itu ya berjalan seperti layaknya anak-anak biasa. Yang punya orang tua, yang punya seorang adik. Itulah mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk mulai menceritakan kisahnya Mira kepada kalian. Mungkin ketika kemudian Mira ini memiliki sebuah hubungan asmara dengan seorang pria. Dan sebagai informasi saja untuk kalian bahwasanya pada saat itu Mira ini memiliki seorang adik perempuan. Kalau nama jelasnya saya tidak terlalu menangkap, tapi memang kalau dari residual memorinya Mira selama ini, adik perempuannya Mira itu sering dia panggil sebagai Ning. Jadi untuk mempermudah cerita, kita akan menyebut nama dari adiknya Mira di dalam cerita ini sebagai Ningsih. Dan perbedaan usia yang ada di antara Mira dan juga Ningsih ini mungkin sekitar 2-3 tahunan. Dan pada saat itu Mira juga Ningsih ini masih tinggal satu rumah bersama dengan orang tua mereka ya. Dan kalau misalkan kita harus membahas bagaimana sih sebetulnya hubungan adik kakak yang terjalin di antara Mira dan Ningsih, apa yang saya lihat melalui residual memorinya Mira pada saat itu memang menunjukkan bahwa Mira dan Ningsih ini tidak terlalu dekat.
Jadi ibaratnya pada saat itu Ningsih ini lebih suka untuk menghabiskan waktunya sendiri dengan dunia dia sendiri, dengan kenakalan dia sendiri. Ningsih ini sangat tidak suka ketika Mira ini datang masuk ke dalam kamarnya dia tanpa izin, meskipun pada saat itu sebenarnya Mira hanya ingin menyampaikan sebuah informasi kepada Ningsih. Jadi Ningsih ini kayak alergi banget gitu kalau dideketin sama kakaknya. Dan long to short, ketika waktu terus berjalan gitu kan, dengan ketidakakuran yang terjadi antara Mira dan juga Ningsih, sementara waktu itu orang tua mereka juga usianya sudah semakin beranjak tua. Pada akhirnya ketika Mira ini berusia sekitar 16 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang di dalam cerita ini kita sebut saja namanya sebagai Anto. Jadi Anto ini nantinya akan menjadi kekasihnya Mira, menjadi kekasih pertamanya Mira, sekaligus menjadi kekasih terakhirnya Mira. Jadi Mira dan Anto ini pertama kali bertemu ketika Mira memang sering belanja di pasar untuk membeli ya keperluan rumah kayak sayur-sayuran, lauk pauk. Sementara pada saat itu memang kebetulan Anto ini memiliki sebuah kios di pasar tersebut. Jadi Anto ini kayak jual sayur-sayuran, dan awalnya Mira ini memang sering beli sayur-sayuran tersebut di kiosnya Anto. Jadi pada saat itu mereka ini sering ketemu dalam kondisi tersebut. Dan mungkin karena pada saat itu mereka juga sering ketemu kan satu sama lain, mungkin lama-kelamaan jadinya mereka ini kayak punya chemistry, mereka sering ngobrol, mereka jadi mengenal kepribadian satu sama lain. Pada akhirnya memang waktu itu Anto terlebih dahulu lah yang mengungkapkan perasaannya, ketertarikannya itu kepada Mira. Dan momen tersebut memang tersimpan rapi di dalam residual memorinya Mira. Mungkin karena memang itu salah satu momen yang paling berharga yang ingin selalu dia ingat. Dan saya ingin menceritakan bagaimana momen tersebut terjadi dengan segala rasa jatuh cinta, tegang, nervous yang biasanya memang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan jatuh cinta. Jadi saya harap kalian bisa ikut merasakan dan membayangkan suasana hatinya Mira. Jadi di suatu hari ketika Mira ini sedang datang ke pasar, dia sedang membeli sayuran di kiosnya Anto seperti biasa. Nah pada saat itu Mira ini kan kayak bawa semacam keranjang rotan gitu ya, untuk dia meletakkan tempat sayur-sayuran yang dia beli. Nah tiba-tiba saja pada saat itu ketika Mira ini sudah selesai belanja, dia sudah selesai membayar, dia sudah bersiap-siap untuk pergi dari kios tersebut, tiba-tiba saja waktu itu Anto ini kayak keluar dari kiosnya sebentar sambil menyelipkan secari kertas yang dia lipat kecil ke dalam keranjangnya Mira. Dan waktu itu Mira melihat, dan Mira ini sempat bertanya dong sama Anto, itu kertas apa? Hanya saja pada saat itu Anto ini berpesan kepada Mira untuk membuka kertas itu nanti aja kalau misalkan Mira ini udah pulang ke rumah. Dan Anto juga berpesan kepada Mira, semisal nanti Mira ini sudah selesai membaca surat tersebut, kemudian Mira ini merasa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anto di dalam surat tadi, maka Anto ini berharap kalau keesokan harinya Mira ini bisa datang lagi ke kiosnya dia. Dan sebaliknya kalau misalkan pada saat nanti Mira merasa tidak setuju dengan ajakannya Anto yang ada di dalam surat tersebut, maka Anto bilang kepada Mira, kamu nggak usah datang aja ke kios saya, sebagai pertanda aja gitu kalau misalkan ya kamu menolak saya. Jadi ibaratnya pada saat itu Mira dan Anto ini memang sama-sama malu-malu kucing untuk mengungkapkan perasaannya mereka. Dan ketika Mira ini sampai di rumah, hal pertama yang dia lakukan pada saat itu tentu saja menjalani kewajibannya untuk mengurus keluarganya. Jadi dia masak dulu, dia nyuci piring dulu, segala macem lah. Ketika kemudian semua pekerjaannya selesai, barulah waktu itu Mira ini teringat akan secari kertas yang sempat diberikan oleh Anto kepada dia. Jadi waktu itu situasinya, Mira ini sudah selesai bebersih gitu kan, dia langsung masuk ke dalam kamarnya, kemudian dia membaca surat dari Anto itu seorang diri. Jadi kalian harus membayangkan bagaimana perasaannya Mira ketika dia membaca surat yang diberikan oleh Anto waktu itu. Kayak ada perasaan nervousnya, kayak ada perasaan kagetnya, tapi dia juga ngerasa senang. Karena memang di dalam surat tersebut pada akhirnya Anto ini mengungkapkan seluruh perasaannya kepada Mira. Bahwa dia ini tertarik kepada Mira, bahwa dia ingin menjalani sebuah hubungan yang serius dengan Mira. Karena memang pada saat itu Anto bilang di dalam suratnya, kalau dia ingin menjalin sebuah hubungan, maka hubungan tersebut dia harapkan bisa berlangsung sampai ke pernikahan. Dan di dalam surat itu juga Anto kembali menegaskan kepada Mira, kalau misalkan Mira mau menerima perasaannya Anto, maka tunjukkan hal tersebut dengan cara datang ke kiosnya Anto besok hari. Tapi kalau misalkan Mira ini merasa, saya nggak suka gitu sama Anto, saya nggak mau membalas perasaannya, maka keesokan harinya nih, udah Mira nggak usah datang dulu ke kiosnya Anto. Jadi kayak semacam ngasih tanda aja gitu.
Dan kalian tahu apa yang dirasakan oleh Mira ketika dia sudah selesai membaca surat dari Anto? Yang pertama tentu saja dia merasa senang ya, karena memang diam-diam di dalam dirinya, Mira ini kayak sudah menyimpan sebuah perasaan kagum yang lumayan besar kepada Anto. Karena memang pada saat itu di usia Anto yang terbilang masih relatif muda, sekitar 25 tahunan, Anto ini sudah lumayan mandiri dengan kehidupannya. Kios dia punya sendiri, kemudian dia mengurus keluarganya dengan baik. Jadi yang dirasakan oleh Mira pada saat itu adalah, ya saya senang, saya bangga karena saya ditaksir nih sama laki-laki yang memiliki value yang tinggi. Tapi di sisi lain juga pada saat itu Mira ini sempat merasakan kegalauan di hati dia. Jadi dia ini bingung. Kenapa dia bingung? Karena pada saat itu Mira kan teringat dengan ucapan Anto di dalam suratnya bahwasanya dia ingin menjalin sebuah hubungan yang menuju ke arah serius. Dengan kata lain pada saat itu Mira sudah bisa mengerti bahwa Anto ini pengen cepet-cepet nikah nih karena dia nggak mau pacaran terlalu lama. Sedangkan saat itu Mira ini kayak ngerasa dia ini belum siap untuk meninggalkan orang tuanya di rumah tersebut hanya dengan ningsih saja. Jadi rasa tidak siapnya Mira pada saat itu bukan tentang dirinya dia. Karena kalau secara pribadi, ya Mira ini sudah siap untuk menikah. Jadi rasa tidak siap yang dirasakan oleh Mira pada saat itu adalah karena dia ngerasa Ningsih selaku adik perempuan dia satu-satunya itu kayak belum siap untuk bisa menggantikan tugasnya Mira mengurus kedua orang tuanya. Sedangkan pada saat itu orang tuanya juga kan sudah sepuh usianya. Jadi waktu itu Mira ini kayak kepikiran, semisal nanti dia menikah dengan Anto, otomatis kan dia harus ikut sama suaminya ya tinggalnya. Dia nggak bisa dong terus-menerus tinggal di rumah untuk menjaga orang tuanya. Karena bagaimanapun ketika dia sudah berkeluarga, ya dia harus mengutamakan keluarganya. Dan Mira ini ngerasa bingung kalau misalkan dia nanti keluar dari rumah tersebut, siapa yang bisa ngurusin kedua orang tuanya? Jadi untuk beberapa saat waktu itu Mira sempat galau untuk memberikan jawaban kepada Anto. Dan seharian tersebut setelah Mira ini selesai membaca surat dari Anto, Mira ini seperti kehilangan konsentrasinya ketika dia sedang beraktivitas. Jadi pada saat itu ketika dia sedang mencuci piring, tiba-tiba saja mangkoknya jatuh terus pecah. Kemudian ketika Mira ini sedang menyapu lantai, dia ini kayak nggak fokus sampai akhirnya ketika dia nunduk, keningnya tuh kayak kebentur dengan ujung meja. Dan rupanya kecerobohan-kecerobohan kecil yang dilakukan oleh Mira, tapi tidak biasa dia lakukan sebelumnya, itu diperhatikan nih oleh ibunya Mira. Kita sebut saja namanya adalah Ibu Ina. Jadi pada saat itu Ibu Ina ini sampai harus memanggil Mira untuk mengajak Mira ini bicara. Kamu kenapa toh, Nduk? Kenapa kelihatannya kayak banyak pikiran sekali? Dan pada akhirnya memang waktu itu Mira ini tidak punya pilihan lain kecuali yang mencurahkan isi hatinya kepada ibunya sendiri. Dan waktu itu situasinya mereka ini mengobrol di dalam kamarnya Mira dalam posisi saling berhadapan gitu ya. Kemudian Bu Ina ini kayak sambil megangin tangannya Mira. Dan waktu itulah akhirnya Mira ini bercerita kepada ibunya sambil nangis sesenggukan. Dan saya ingin kalian bisa membayangkan bagaimana perasaan Mira pada saat itu. Jadi kalian jangan menganggap bahwa semua reaksi yang ditunjukkan oleh Mira di hari tersebut adalah sesuatu yang berlebihan. Karena maksudnya gini ya, di usia Mira yang pada saat itu baru 16 tahun, itu adalah kali pertamanya dia mengalami jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Dia baru mengalami rasanya ditembak gitulah ya oleh cowok, yang kemudian langsung mengajak dia untuk berhubungan serius. Jadi rasa grogi, rasa bingung, rasa tegang itu kayak masih mendominasi perasaannya Mira. Jadi dia tuh kayak kebingungan sendiri untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang sekiranya tidak akan membuat dia kehilangan sosok seseorang yang dia suka, tapi di sisi yang lain dia juga tidak harus mengalahkan orang tua yang sangat dia sayang. Dan kalian harus tahu bahwasanya di zaman ketika Mira hidup dulu, usia 16-17 tahun bagi seorang wanita itu sudah dianggap sebagai usia yang matang untuk menikah. Jadi zaman itu udah biasa nih, perempuan-perempuan yang usianya masih belasan tahun itu udah punya suami. Jadi pada saat itu cara berpikirnya Mira itu kurang lebih seperti inilah ya. Kalau dia setuju untuk menerima atau menjalani hubungan dengan Anto gitu kan, maka tidak lama setelahnya, dia dan Anto ini akan segera menikah. Jadi nggak akan ada jeda waktu yang terlalu lama di antara itu semua. Itulah mengapa Mira ini seperti memikirkan segala sesuatunya dalam jangka panjang. Dan apa yang terlihat dari residual memorinya Mira waktu itu memang Ibu Ina ini cukup banyak memberikan wejangan terhadap putrinya, yang sebenarnya juga membuat Mira ini cukup merasa tenang. Dan kurang lebihnya isi dari wejangan Ibu Ina itu adalah beliau tidak ingin kalau misalkan keberadaan orang tuanya Mira ini justru akan membuat Mira merasa terbebani. Ibu Ina ini kepengen Mira menjalani kehidupan seperti apa yang Mira mau.
Jadi jangan menganggap orang tuanya Mira ini sebagai sebuah penghalang bagi Mira, yang pada akhirnya membuat Mira ini tidak bisa mendapatkan kehidupan yang dia inginkan. Jadi Bu Ina ini berusaha untuk meyakinkan Mira, seandainya pun nanti Mira benar-benar jadi menikah dengan Anto, ya orang tuanya juga pasti ikut bahagia. Jadi nggak ada yang perlu Mira khawatirkan setelahnya. Dan ya sudahlah, ketika kemudian Mira ini mendengar wejangan yang diberikan oleh sang ibu kan, kemudian dia sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, pada akhirnya keraguan yang ada di dalam hatinya Mira waktu itu perlahan itu kayak mulai pudar. Jadi waktu itu Mira memang sudah bulat untuk mengambil sebuah keputusan. Dan di keesokan harinya, jujur pagi itu terasa sangat berbeda bagi Mira. Karena kan biasanya Mira ini kalau mau pergi belanja gitu ke pasar, Mira ini akan berpenampilan biasa aja, bahkan dia nggak pernah dandan sama sekali. Tapi di pagi hari tersebut, Mira ini kayak sengaja untuk sedikit merias dirinya. Jadi dia kayak mengikat sebagian rambutnya gitu ya, kemudian sebagiannya dia biarkan terurai. Kemudian dia juga memakai riasan tipis-tipis, kemudian dia memakai lipstick gitu dengan warna kayak agak-agak oranye muda. Dan Mira waktu itu menggunakan sebuah gaun yang sangat cantik, jadi bahannya tuh kayak berwarna krem, tapi ada motif bunga-bunga kecil berwarna hijau muda. Dan dengan penampilan seperti itu, Mira ini berangkatlah ke pasar. Karena memang kan tujuan utama dia pergi ke pasar waktu itu adalah untuk menemui Anto kan, untuk memberikan jawaban. Jadi setelah Mira ini sudah selesai bersiap-siap, dia pamit dengan kedua orang tuanya. Jadilah waktu itu Mira berangkat ke pasar dengan menggunakan sepeda kesayangannya. Jadi itu kayak semacam sepeda, mirip sepeda ontel sebetulnya, tapi kayak dibikinin sebuah keranjang manual gitu. Dan Mira bercerita bahwa keranjang tersebut dipasang oleh ayahnya, supaya ketika Mira ini sedang belanja, membeli sesuatu gitulah ya, Mira ini nggak ngerasa kesulitan untuk membawa barang-barang tersebut. Dan sesampainya di pasar, Mira bilang waktu itu jantungnya berdebar dengan sangat cepat, karena dia juga agak kikuk ya, gimana nih kira-kira caranya dia bisa muncul di depan Anto, tapi nggak kelihatan gugup. Jadi waktu itu ketika Mira ini turun dari sepedanya, dia meletakkan sepedanya, dia masuk ke dalam lingkungan pasar tersebut sambil jalan kaki. Mira ini sengaja memperlambat langkahnya. Dan ketika langkah kaki Mira ini mungkin sekitar 5 meter sebelum dia sampai di kios milik Anto, pada saat itu Mira ini memutuskan untuk berhenti sebentar. Jadi waktu itu Mira ini kayak pengen agak ngumpet-ngumpet gitu memperhatikan sosok Anto yang waktu itu sedang melayani beberapa pembeli dari kejauhan. Jadi kalian bisa bayangkan ya, pada saat itu suasana pasar kan pasti rame, ada orang berlalu lalang. Nah, Mira ini kayak pengen agak ngumpet-ngumpet gitu di kios yang agak jauh letaknya sambil ngintip ke arah Anto. Kenapa Mira melakukan hal tersebut? Karena Mira bilang bahwa selama proses dia berkenalan dengan Anto, dia ini kayak baru menyadari bahwa dia hampir tidak pernah memperhatikan sosok Anto secara lebih detail, secara lebih tenang. Karena kan selama ini ketika mereka ketemu dan bicara, itu konteksnya hanya sebagai seorang kayak pedagang dengan pembeli saja. Nah, di hari tersebut, Mira ini kayak pengen bisa memperhatikan gerak-geriknya Anto aja gitu dari kejauhan. Mira ini kayak pengen tahu Anto itu pembawaannya gimana ketika Mira ini sedang tidak ada di depannya dia. Dan kalian harus bayangkan bahwa pada saat itu ketika Mira sedang memperhatikan Anto dari kejauhan, Mira ini kayak sambil ngumpet-ngumpet, sambil senyum-senyum, sambil ngegigitin ujung jempolnya. Karena dia kayak ngerasa lucu aja gitu dengan apa yang dia lakukan. Dan waktu itu Mira kayak baru menyadari bahwa, oh iya ya, Mas Anto ganteng ya ternyata kalau dilihat-lihat. Mas Anto ternyata baik ya kalau misalkan dia melayani pembeli yang belanja di kiosnya dia. Dan memang ketika kemudian Mira ini sedang memperhatikan gerak-gerik Anto dari kejauhan tersebut, sesekali Mira ini menangkap kayak reaksi gelisah ditunjukkan oleh Anto ketika Anto ini kayak lagi nunggu kedatangannya Mira gitu mungkin ya. Ketika dia lagi nengok-nengok gitu mungkin ke sekeliling pasar, kok Mira nggak dateng-dateng mungkin pikirnya waktu itu. Dan kata Mira pada saat itu dia masih merasa tidak percaya kalau misalkan jodohnya selama ini ternyata adalah seorang pedagang tempat di mana biasanya Mira ini membeli sayuran. Jadi laki-laki tersebut adalah laki-laki yang biasanya selalu melayani Mira ketika sedang belanja. Dan sekitar setengah jam kemudian ketika Mira ini memutuskan untuk sembunyi gitu kan memperhatikan Anto dari jauh. Nah pada saat itu ketika Mira ini melihat suasana kiosnya Anto ini sudah lumayan sepi, pada akhirnya waktu itu Mira memutuskan untuk datang menghampiri kiosnya Anto. Dan pada saat Mira ini berjalan menuju kiosnya Anto, waktu itu Mira ini masih melangkah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dia kayak
ngumpet di belakang orang gitu. Karena dia sengaja supaya Anto ini nggak langsung lihat ke arahnya dia. Bahkan ketika kemudian Mira ini sudah berdiri persis di depan kiosnya Anto, pada saat itu Anto belum sadar. Karena waktu itu dia lagi sibuk untuk melayani pembeli yang lain yang sedang belanja di kiosnya dia. Jadi ya sudah, pada saat itu Mira kayak berdiri aja di pojokan gitu sambil ngeliatin, sambil senyum-senyum sendiri. Karena memang dia kepengennya Anto ini sadar dengan sendirinya kalau Mira sudah ada di sana. Dan ketika pembeli lain yang sempat belanja di tempatnya Anto waktu itu sudah selesai dengan urusannya, otomatis pada saat itu Anto ini kayak agak berbalik gitu kan, karena dia pengen masuk lagi ke dalam kiosnya. Dan pada saat itulah akhirnya Anto ini menyadari keberadaannya Mira. Jadi waktu itu Anto ini kayak langsung bertatapan muka gitu kan dengan Mira. Jadi kayak kelihatan ekspresi-ekspresi kaget-kaget gemesnya gitu ketika dia melihat ada sosok Mira di depannya dia. Karena sesuai dengan isi surat yang dia berikan kepada Mira, kalau misalkan pada saat itu Mira ini datang ke kiosnya dia, artinya Mira kan mau menerima perasaannya Anto gitu kan. Jadi orang-orang zaman dulu tuh guys, seni asmaranya itu sebenarnya ada di sana. Jadi mereka tuh kayak malu-malu kucing gitu ya, mengungkapin perasaan melalui surat, melalui isyarat, melalui kayak ya tanda-tanda doang gitu, tanpa harus mengucapkan terlalu banyak kata yang puitis yang gimana. Jadi rasanya, feel-nya tuh kayak lebih dapet. Ada malu-malunya, ada gemes-gemesnya, ada grogi, ada tegang-tegangnya ketika mereka ini berhadapan. Karena memang pada saat itu posisinya mereka sudah saling mengetahui perasaan satu sama lain kan. Dan melalui residual memorinya Mira pada saat itu, memang terlihat wajahnya Anto ini sampai agak memerah. Dan bisa saya katakan bahwa dari setiap residual memori yang terlihat di dalam dirinya Mira waktu itu ketika dia sedang bersama Anto ya, saya bisa mengatakan bahwa level cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain itu benar-benar berada dalam level yang setara. Jadi nggak ada yang ini lebih cinta sama yang ini biasa aja, itu nggak ada. Mereka ini benar-benar sama-sama saling mencurahkan dan saling mengisi. Dan singkat cerita, setelah hari tersebut tentu saja secara resmi, Mira dan Anto ini menjalin sebuah hubungan asmara. Dan memang hubungan asmara yang terjalin di antara mereka berdua ini bisa dibilang sebuah hubungan yang sangat tenang. Karena memang secara pribadi mereka berdua ini bukan tipe-tipe orang yang suka memiliki masalah. Misalkan pada saat itu mereka ini kayak ya ada berantem-berantem kecil, namanya juga orang yang pacaran gitu kan. Biasanya mereka nggak akan mau membiarkan masalah tersebut berlangsung terlalu lama. Jadi sebelum mereka ini berpamitan pulang satu sama lain, masalah itu tuh harus selesai terlebih dahulu. Dan memang di dalam hubungan tersebut Mira ini beberapa kali meminta pengertiannya Anto untuk bisa memberikannya waktu lebih, untuk bisa memberikan Mira ini kesempatan untuk lebih lama lagi mengurus kedua orang tuanya di rumah. Karena memang sampai di detik itu ketika mereka ini sudah hampir 2 tahun menjalin hubungan, Mira ini kayak belum menemukan kesiapan di dalam dirinya untuk meninggalkan kedua orang tuanya, semisal nanti dia harus menikah. Dan ya, memang hampir selama 2 tahun tersebut Anto ini selalu berusaha untuk memaklumi. Dia selalu berusaha untuk mengerti dengan keinginannya Mira. Dan ketika usia Mira ini sudah menginjak ke 18 tahun, usia di mana pada zaman tersebut seorang wanita ini sudah dianggap layak untuk menikah, pada akhirnya Anto ini kembali mengajukan sebuah pertanyaan kepada Mira. Sebenarnya pertanyaan yang sama, yang intinya waktu itu Anto ini kayak mempertanyakan kepada Mira, kapan nih kira-kira kamu siap untuk menikah dengan saya? Karena memang pada saat itu usianya Anto ini sudah lumayan matang lah ya, mungkin sekitar 26-27 tahunan. Jadi gap usia yang ada di antara Mira dan juga Anto ini lumayan jauh juga. Dan pada masa-masa inilah kemudian mulai terasa bahwa perselisihan-perselisihan tersebut mulai sering terjadi di dalam hubungan mereka. Terutama yang berhubungan dengan pertanyaan yang sering diajukan oleh Anto kepada Mira. Mungkin kalau harus diibaratkan, pada saat itu Mira ini kayak ngerasa bosen. Karena Anto ini terus-menerus nanya tentang kesiapannya Mira untuk menikah dengan Anto. Tapi di sisi yang lain, saya juga merasa bahwa sepertinya Anto ini juga ngerasa bosen untuk terus-menerus meminta kepastian kepada Mira. Karena kan selama 2 tahun belakangan Anto ini sudah berusaha untuk memaklumi keinginannya Mira untuk menunda pernikahan mereka. Jadi mungkin pada saat itu Anto ini kayak pengen minta gantian gitu ya kepada Mira. Jangan hanya selalu Anto saja yang mengerti Mira, tapi sesekali Anto ini kepengen Mira juga bisa mengerti posisinya Anto. Dan asal kalian tahu, karena permasalahan tersebut pada akhirnya hubungan asmara Mira dan Anto ini sempat putus. Dan waktu itu memang Mira nih yang mengajukan perpisahan tersebut lebih dahulu kepada Anto.
Dan biasanya Anto yang selalu berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka gitu. Selalu berusaha untuk tidak meladeni setiap kali Mira ini dikit-dikit minta putus gitu kan. Nah, pada saat itu Anto ini kayak sudah mencapai titik capeknya. Jadi akhirnya Anto ini mengiyakan ketika Mira ini meminta putus dari dia. Tapi ada satu hal yang benar-benar masih melekat di dalam residual memorinya Mira adalah ketika kemudian mereka ini sudah sama-sama resmi berpisah secara baik-baik, waktu itu sebelum pergi, Anto ini sempat bilang kepada Mira, semisal nanti suatu hari kamu berubah pikiran, maka Anto ini akan selalu ada untuk kembali kepada Mira. Dan menurut Mira, putusnya hubungan antara Mira dan Anto ini berjalan kurang lebih selama 2-3 bulan. Dan awalnya Mira mengira bahwa keputusan yang dia ambil pada saat itu adalah sesuatu yang benar. Karena mungkin kan di awal-awal Mira ini merasa egonya seperti terpenuhi ketika dia mengambil keputusan tersebut. Tapi rupanya apa yang dihadapi oleh Mira ketika dia berpisah dengan Anto itu tidak semudah yang dia bayangkan. Mira ini kayak ngerasa ada sesuatu di dalam hidupnya itu kayak kosong aja gitu. Karena mungkin selama 2 tahun belakangan kan dia sudah terbiasa kemana-mana sama Anto. Dia sudah merasa kayak benar-benar tergantung gitu kan kepada Anto. Dan ketika kemudian tiba-tiba saja Anto nggak ada lagi di dalam hidupnya dia, Mira ini kayak ngerasa sendirian. Dan kalian bayangkan pada saat itu di usia Mira yang baru 18 tahunan, katakanlah ya, secara psikis dia juga masih muda lah. Jadi ketika dia ngerasa kangen sama Anto, ketika dia ngerasa kayak mulai nyesel dengan keputusan apa yang dia buat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan waktu itu adalah nangis di dalam kamar. Bahkan waktu itu Mira tidak hanya menangis di dalam kamarnya saja. Jadi sewaktu-waktu semisal Mira ini sedang beraktivitas melakukan pekerjaan di rumah, misalkan kayak lagi nyuci piring atau lagi nimba air gitu. Nah, di waktu-waktu tersebut, kalau misalkan Mira ini tiba-tiba saja teringat akan sosok Anto, dia kayak tiba-tiba ngerasa kangen gitu lah ya sama Anto, dia akan langsung nangis sesenggukan di sana. Dan pada saat itulah akhirnya orang tuanya Mira ini lama-kelamaan kayak ngerasa Mira ini kenapa gitu ya. Kayak ada sesuatu yang gak beres aja gitu dengan perasaannya. Apalagi waktu itu orang tuanya Mira ini kayak udah gak pernah ngeliat lagi Anto ini main ke rumahnya mereka. Jadi waktu itu orang tuanya Mira ini nanyalah sama Mira, kamu putus sama Anto? Dan pada akhirnya memang Mira ini jujur kepada orang tuanya kalau dia dan Anto ini memutuskan untuk berpisah. Dan waktu itu Mira juga menceritakan apa yang menjadi alasannya. Dan setelah kedua orang tuanya Mira tahu bahwa waktu itu Mira dan Anto ini sempat putus, akhirnya waktu itu Mira ini kembali dinasehati oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya, yaitu Bu Ina. Dan kalimat yang sempat disampaikan oleh Ibu Ina dalam komunikasi tersebut yang terekam di dalam residual memorinya Mira itu betul-betul kayak menjadi sebuah pembelajaran bahkan buat saya sendiri yang sebetulnya sudah menikah. Jadi kurang lebihnya pada saat itu Ibu Ina ini ngomong seperti ini kepada Mira. Bu Ina sangat berharap kalau misalkan pada saat itu Mira tidak melepaskan laki-laki yang baik yang sudah datang di dalam kehidupannya Ina. Karena yang namanya jatuh cinta, mungkin kita bisa merasakannya beberapa kali. Tapi untuk menemukan pria yang tepat yang datang di dalam kehidupannya kita, itu hanya akan terjadi satu kali. Dan pada saat itu orang tuanya Mira juga sempat memberikan dukungan moral kepada Mira. Yang kurang lebihnya meyakinkan Mira bahwa sebuah pernikahan itu tidak akan menghalangi hubungan yang terjalin di antara anak dan juga orang tua. Kalau misalkan pada saat itu Mira ini harus pergi dari rumah mereka untuk tinggal bersama suaminya, toh sewaktu-waktu Mira ini bisa kok datang ke rumah orang tuanya lagi untuk main, untuk mampir. Atau sebaliknya, misalkan ketika orang tuanya Mira ini sedang ada waktu, sedang sehat, mereka ini bisa juga datang ke rumahnya Mira untuk menjenguk mereka. Jadi sebenarnya di dalam sebuah permasalahan itu nggak akan jadi masalah kalau kita sebagai manusia tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah masalah. Dan akhirnya setelah Mira ini sambil nangis-nangis gitu kan ya, dinasehatin sama orang tuanya, pada saat itu sambil terus menekan ego yang ada di dalam dirinya Mira ini memutuskan untuk kembali menemui Anto di kiosnya yang ada di pasar. Jadi pada saat itu sempat terjadi peperangan batin nih di dalam dirinya Mira. Karena di satu sisi Mira juga ngerasa gengsi kalau misalkan dia harus datang duluan gitu kan untuk minta maaf, untuk minta balikan. Tapi di sisi yang lain Mira juga kayak ngerasa bersalah gitu, bahwasanya ya dia nggak boleh membuat Anto ini kayak ngerasa menunggu. Padahal waktu itu satu-satunya orang yang memegang keputusan untuk mereka ini bisa balik lagi atau enggak ya cuma Mira. Karena kan Anto sudah bilang, kalau misalkan suatu hari Mira ini berubah pikiran, Anto sudah siap kok untuk kembali lagi ke dalam hidupnya Mira.
Dan ketika mereka berdua ini akhirnya bertemu lagi di kiosnya Anto, mereka ini sama-sama saling meminta maaf satu sama lain kan atas keegoisan yang sama-sama mereka tunjukkan di dalam hubungan mereka. Mereka sadar bahwa yang namanya keegoisan itu nggak akan bisa membuat hubungan yang mereka jalani itu bertahan. Pada akhirnya dari sana mereka ini berusaha untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang pribadi mereka masing-masing. Dan memang semenjak hari tersebut ketika mereka ini sudah resmi balikan gitu, mereka ini sudah sepakat untuk segera merencanakan sebuah pernikahan. Jadi pada saat itu Mira memang sudah setuju untuk segera menikah dengan Anto, dan tentu saja Anto merasa senang. Dan jarak pernikahan yang sudah mereka rencanakan pada saat itu memang tidak terlalu jauh. Jadi mungkin sekitar 3 bulanan lah dari ketika mereka ini balikan lagi. Dan Mira bilang di dalam komunikasi kami bahwa ketika hal tersebut terjadi di dalam hidupnya, dia bisa merasa bahwa itu adalah titik di mana dia merasa paling bahagia. Karena dia merasa kehidupannya sudah dijalani dengan sesuai yang dia inginkan. Orang tua dia sehat, dia punya laki-laki yang dia cinta, dia sudah merencanakan sebuah pernikahan, bahkan dia sudah menyusun rencana masa depan kehidupan mereka ini akan seperti apa. Jadi pada saat itu Mira sama sekali tidak memiliki kekhawatiran apapun di dalam hidupnya. Tapi ya, yang namanya hidup memang akan selalu berjalan lurus sesuai dengan takdir yang sudah tertulis. Karena memang pada akhirnya pernikahan dan kehidupan yang sudah Mira impikan saat itu tidak pernah menjadi kenyataan. Kenapa bisa seperti itu? Dan di bagian inilah saya akan mulai membahas tentang apa yang kemudian terjadi pada diri Mira. Jadi di suatu hari, menjelang beberapa bulan hari pernikahannya Mira dan juga Anto ya, pada saat itu Mira ini sedang pergi ke sebuah toko untuk membeli sesuatu. Mira tidak ingat dia mau beli apa karena memang itu tidak tersimpan di dalam residual memorinya dia. Yang jelas dia mau pergi ke toko tersebut dengan menaiki sepeda kesayangannya. Dan untuk mempersingkat waktu, memang pada saat itu Mira ini memutuskan untuk melewati jalanan lain yang dianggap sebagai jalur potongan. Jadi dia nggak melewati jalan yang biasanya itu sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang lain. Dan sebenarnya jalanan tersebut juga tidak terlalu asing bagi Mira, karena dia memang sering melewati jalanan itu sebelumnya. Dan untuk menuju toko tersebut, Mira ini memang harus melewati sebuah sungai yang memisahkan dua wilayah. Dan untuk melalui sungai tersebut, Mira ini memang harus melewati sebuah jembatan yang mungkin lebarnya sekitar 5 meteran. Tapi di bagian bawahnya itu kayak masih terbuat dari susunan papan-papan kayu gitu yang rapet-rapet. Sementara memang di bagian pinggir-pinggirnya tiangnya waktu itu memang sudah terbuat dari besi. Dan kalian harus bayangkan bahwasanya posisi jembatan tersebut dan juga jalanan aspal yang kemudian menyambung dari jembatan itu memang datarannya itu jauh lebih tinggi ketimbang dari dataran yang ada di bagian kanan dan kiri. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di jembatan tersebut, untuk melihat ke dataran yang ada di samping kanan dan kiri itu, kita harus ngelongok gini, karena memang turunannya lumayan curam. Jarak antara atas dan bawah itu lumayan jauh. Jadi saya harap kalian sudah mulai bisa membayangkan waktu itu situasi jalanannya seperti apa. Dan ketika Mira pergi di hari tersebut, seperti biasa dia selalu menata rambutnya itu kayak diikat separoh, kemudian separohnya lagi dibiarkan terurai. Karena memang waktu itu kan rambutnya Mira panjang ya, sepunggung. Dan pada saat dia mengayuh sepedanya dengan pelan, pada saat itu saya mendengarkan Mira ini sempat bersenandung dengan ceria. Jadi kayak betul-betul nggak ada beban sama sekali di hari tersebut dia berangkat. Tapi siapa sangka dalam suasana yang menurut dia saat itu betul-betul damai, betul-betul tenang, dia juga ceria, dia bahagia. Tiba-tiba saja ketika sedang asyik mengayuh sepedanya, dia masih berada di tengah-tengah jembatan tersebut. Dia merasa seperti ada sebuah hantaman yang sangat keras yang berasal dari bagian belakang sepedanya. Jadi saking cepatnya kejadian tersebut terjadi, Mira ini nggak sempat mikir dulu ketika dia dihantam, kemudian dia jatuh dari sepedanya berguling-guling dan kepalanya membentur bagian tepi dari jembatan tersebut yang terbuat dari besi. Jadi kayak betul-betul kaget Mira. Waktu itu Mira sempat berteriak sekuat tenaga, karena memang ketika dia terjatuh, kemudian kepalanya terhantam dengan besi yang ada di jembatan tersebut, dia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi terlepas dari itu semua, hal yang kemudian membuat Mira ini kayak langsung shock adalah ketika dia ngerasa poros dari tubuhnya, jadi kayak tulang pinggangnya itu nggak bisa digerakin sama sekali. Dia betul-betul nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi badannya tuh kayak mati rasa semua. Dan memang pada saat itu posisi tubuhnya Mira itu kayak tertelungkup. Jadi bagian telapak tangannya tuh kayak ada di dekat dagunya. Dan kalian bayangkan pada saat itu wajahnya Mira ini kan banyak luka-lukanya gitu. Kemudian di bagian kepalanya yang tadi terbentur dengan besi itu kan ngeluarin darah gitu ya.
Dan anehnya ketika Mira ini sempat berteriak sekali di awal dengan sangat kencang, ketika kemudian Mira ini berusaha untuk berteriak lagi, suaranya tuh nggak bisa keluar. Dan pada saat itulah secara samar-samar dari indera penglihatannya Mira yang waktu itu sudah mulai buram, Mira ini melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari sebuah kendaraan yang mirip dengan minibus. Dan Mira yakin sekali bahwasanya tadi yang menabrak sepedanya dari belakang itu adalah mobil minibus tersebut. Karena memang satu-satunya kendaraan yang ada di jembatan itu di waktu tersebut adalah minibus tadi. Dan ketika kemudian Mira ini melihat ada seorang pria yang turun dari minibus tersebut, kemudian kayak berjalan berusaha untuk menghampiri tempat di mana Mira ini terkapar, pada saat itu yang terasa dari perasaannya Mira adalah rasa lega. Karena waktu itu dia menganggap bahwa orang tadi itu mau menolong Mira. Jadi meskipun pada saat itu Mira ini kayak sudah kehilangan kemampuannya untuk menggerakkan badan, tapi dia kayak berusaha untuk memberikan isyarat kalau waktu itu dia ini masih hidup, supaya dia ditolongin tadi. Dan kalian mau tahu nggak pikiran-pikiran apa saja yang pada saat itu sempat terlintas di dalam kepalanya Mira? Jadi pada saat itu Mira ini berpikir kalau dia nggak boleh kenapa-napa, karena di rumah itu ada orang tuanya dia yang pasti sedang menunggu kepulangannya Mira. Dia juga nggak boleh kenapa-napa, karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Anto. Jadi Mira ini menguatkan dirinya sendiri supaya dia bisa bertahan. Tapi sayangnya apa yang diharapkan oleh Mira pada saat itu tidak menjadi kenyataan. Pria yang datang menghampirinya waktu itu, yang dikira Mira mau menolong dia, justru melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kalian bayangkan ya, pada saat itu dengan sisa-sisa tenaganya, Mira menyaksikan bagaimana pria tersebut memastikan dirinya Mira terlebih dahulu, apakah Mira ini sudah meninggal atau masih hidup. Jadi waktu itu pria tadi tuh kayak sempat ngebuka kelopak matanya Mira gini. Karena memang waktu itu secara sorot mata Mira ini kayak udah lemah. Dan ketika pria tersebut tahu bahwa matanya Mira ini kayak masih bisa memberikan respon, pria tersebut justru sempat menyeret badannya Mira, mungkin sekitar sampai beberapa meter. Dan setelah itu pria tersebut mengangkat tubuhnya Mira, lalu dia letakkan di atas pundaknya. Dan Mira bilang ketika hal tersebut terjadi, dia ngerasa badannya tuh kayak sakit semua. Karena dia ngerasa sendi-sendi yang ada di dalam badannya tuh kayak dipaksa untuk bergerak. Dan kalian bayangkan pada saat itu dalam posisi darah terus ngalir gitu ya di area wajahnya. Mira ini berusaha untuk bertanya kepada pria tadi, dia mau dibawa kemana. Jadi dia ngomong itu, kalian bayangkan waktu itu air liurnya tuh kayak nyemprot bercampur dengan darah yang berasal dari luka terbuka yang ada di dalam mulutnya Mira. Dan tentu saja pada saat itu pertanyaan Mira ini sama sekali tidak bisa terdengar dengan jelas. Dan kalian tahu apa? Ketika pria tersebut membawa Mira di atas pundaknya, dia berjalan beberapa langkah seperti mencari lokasi yang dia inginkan. Tiba-tiba saja pada saat itu dia melemparkan tubuhnya Mira ke bagian bawah dari jembatan tersebut. Jadi segala sesuatunya memang betul-betul terjadi dengan sangat cepat. Bahkan waktu itu Mira sama sekali tidak menyangka kalau badannya itu dilemparin dari atas jembatan menuju ke bawah. Dan kemungkinan besar kalau dugaan saya ya, waktu itu pria tadi itu bermaksud ingin melemparkan tubuhnya Mira supaya masuk ke aliran sungai. Maksudnya mungkin dia ingin menghilangkan jejak atau bagaimana. Tapi memang sayangnya pada saat itu tubuhnya Mira nggak jatuh ke dalam air. Jadi Mira ini justru mendarat di atas dataran yang ada di sebelah aliran sungai. Jadi kayak dataran yang dipenuhi sama semak belukar gitu loh. Kayak ilalang-ilalang yang tajam-tajam gitu. Kenapa saya menduga seperti itu? Karena tidak lama setelah Mira ini badannya dilempar ke bawah, pria tadi itu ikut melemparkan sepeda milik Mira yang waktu itu bentuknya udah nggak karuan. Dan kebetulan kalau sepedanya itu betul-betul masuk ke aliran sungai. Dan Mira secara residual memory itu bisa merekam suara ketika sepedanya itu dilempar dan jatuh ke air. Hanya saja pada saat itu Mira ini memang memiliki keterbatasan untuk bisa menengok dan melihat secara langsung sepedanya jatuh. Dan kalian harus bayangkan Mira betul-betul tidak bisa menggerakkan badannya ya. Apakah mungkin ada syarafnya yang kena atau bagaimana? Jadi ketika kemudian Mira ini jatuh, itu posisinya tuh kayak agak telentang gitu ya. Dengan posisi satu tangan itu kayak di atas perutnya gitu. Sementara tangan yang lain itu kayak ada di samping kepalanya. Dan kedua kakinya tuh kayak agak ngangkang, kayak agak lebar. Dan selama berhari-hari di tempat tersebut, Mira sama sekali nggak bisa merubah posisinya. Karena dia nggak bisa bergerak. Hal yang bisa dia lakukan pada saat itu hanya nangis, nangis, dan nangis.
Dia berusaha untuk minta tolong, tapi suara yang keluar itu cuma kayak suara serak-serak gitu doang, sama sekali nggak bisa kedengeran oleh orang dari jauh. Dan kalian juga harus bayangkan kalau misalkan pada saat itu Mira tetap berada di sana dalam posisi seperti itu, baik ketika sedang hujan ataupun langit sedang panas. Jadi ketika panas Mira kepanasan, ketika hujan dia kebasahan. Dan kalian juga harus tahu bahwasanya jalanan tempat di mana Mira itu dilempar itu sepi dari orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang jalan itu dan melewati jalan tersebut. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwasanya dataran tempat di mana jembatan tersebut berada, yang kemudian disambung dengan aspal di bagian kanan dan kirinya, itu jauh lebih tinggi ketimbang dataran yang ada di sebelah kanan dan kiri dari jembatan tersebut. Yang which is merupakan posisi tempat di mana Mira ini tergeletak. Jadi kalau misalkan pada saat itu ada orang yang lewat dan dia nggak sengaja untuk nengok ke bawah gitu, ya Mira ini nggak akan kelihatan sama sekali. Dan kata Mira, selama beberapa hari dia hanya tergeletak di tempat tersebut tanpa bisa bergerak. Secara konstan dia terus merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang basah itu kayak keluar dari kepalanya. Dan kemungkinan besar itu adalah darah, karena memang di bagian kepalanya itu ada luka yang terbuka, dan darahnya tuh nggak berhenti-henti keluar. Dan terlepas dari semua siksaan tersebut, Mira ini juga ngerasa kehausan, dia juga ngerasa kelaparan. Dan kata Mira, pada saat itu sejujurnya dia sudah habis harapan aja untuk bisa mengharapkan ada orang lain yang tiba-tiba saja lewat dan menemukan dia di sana. Karena Mira sudah tahu sendiri bagaimana situasi dan kondisi jalanan yang pada saat itu ada di sekitarnya dia. Dan sekalipun ada orang yang mungkin bisa lewat di sana, kemudian tiba-tiba saja menemukan keberadaannya Mira, yaitu hanya sebuah keajaiban saja. Dan asal kalian tahu, ketika Mira ini mengalami situasi seperti itu, dia tergeletak di sana, Mira ini sempat mengalami beberapa kali proses pingsan, sampai akhirnya dia kebangun sendiri. Karena memang pada saat itu residual memorinya tuh kayak sempat on-off. Karena mungkin saking lemesnya dia, saking banyaknya darah juga yang sudah terbuang. Hingga kemudian di suatu hari, saya juga tidak bisa memastikan itu di hari yang keberapa, karena memang Mira sendiri juga tidak mengingat. Ketika saat itu memang posisinya Mira ini sudah pasrah dengan segalanya, tiba-tiba saja Mira ini seperti mendengar ada suara langkah kaki seseorang yang sepertinya datang ke arah dia. Dan suara langkah tersebut datangnya benar-benar berasal dari satu dataran yang sama di tempat di mana Mira ini tergeletak. Jadi bukan dari atas ya. Makanya pada saat itu harapan Mira ini kayak betul-betul langsung tumbuh lagi. Jadi pada saat itu Mira ini sempat menangis lagi. Dia mengeluarkan air mata dari ujung matanya. Karena memang waktu itu dia ngerasa lega. Pada akhirnya ada orang yang bisa menemukan dia nih nantinya. Dan apa yang bisa saya sampaikan kepada kalian tuh kurang lebihnya gini ya. Jadi area tempat di mana Mira itu tergeletak, pada bagian agak belakangnya itu sepertinya memang ada jalan setapak yang mungkin dalam beberapa kesempatan pernah dilalui oleh orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas melalui bawah jembatan. Dan kemungkinan besar pada saat itu suara langkah kaki yang didengar oleh Mira itu berasal dari jalanan setapak tersebut. Tidak lama berselang setelah Mira ini mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang waktu itu memang penampilannya seperti seorang petani karena dia menggunakan kayak semacam topi caping sambil membawa sebuah cangkul yang dia sangkutkan di atas pundaknya. Dan usia pria tersebut mungkin di antara rentang 40-50 tahunan. Jadi kulitnya tuh kayak agak hitam, kemudian dia tidak memakai atasan, dia cuma pakai celana gombrong doang yang sudah belok dengan noda-noda tanah gitu. Nah, waktu itu yang harus kalian bayangkan adalah posisi tergeletaknya Mira itu kan terlentang gitu ya. Jadi dia cuma bisa melihat sosok pria tadi itu dari ujung matanya. Tapi pada saat itu dengan sangat jelas Mira ini melihat kalau misalkan pria itu berdiri di dekat kakinya Mira sambil kayak memperhatikan kondisinya Mira. Jadi mungkin pada saat itu pria tadi kayak pengen memastikan apakah Mira ini masih hidup atau tidak. Dan karena pada saat itu Mira ini benar-benar pengen ditolongkan, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa memberikan isyarat gitu kepada pria tadi melalui lirikan matanya gitu loh. Tapi kalian tahu apa yang kemudian terjadi ketika pria tersebut tahu kalau Mira ini masih dalam kondisi hidup? Dia langsung melepaskan celana yang sedang dia pakai, dia melempar topi capingnya, dia meletakkan cangkulnya untuk kemudian memperkosa Mira. Kalian bayangkan pada saat itu, Mira yang tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali karena mungkin ada kesalahan syaraf di dalam dirinya setelah kecelakaan tersebut terjadi, dipaksa untuk melayani nafsu bejat dari laki-laki kurang ajar tadi.
Dan kalian harus tahu, kalau misalkan pada saat itu posisinya Mira ini masih perawan. Dia belum pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Jadi perasaan sedih yang dirasakan oleh Mira pada saat itu betul-betul berkali-kali lipat. Yang pertama dia ngerasa badannya sakit semua. Yang kedua dia ngerasa bersalah juga karena dia nggak bisa mempertahankan harga dirinya untuk calon suaminya. Dan pada saat itu Mira cuma bisa menangis dengan suara yang tidak bisa keluar. Mira bilang setiap sendi yang waktu itu tidak sengaja tergerak karena dorongan dari laki-laki kurang ajar tadi, itu kayak seolah-olah nusuk di bagian kulitnya Mira dari dalam. Mira saat itu merasa sangat marah. Dia merasa sangat sedih dan merasa sangat benci dalam satu momen yang bersamaan. Jangankan Mira ya, saya saja yang menyaksikan secara langsung residual memory tersebut terputar, kayak ngerasa harga diri perempuan itu kayak diinjek-injek banget. Kayak seolah-olah pria yang melakukan hal tersebut kepada Mira itu bukan manusia. Itulah mengapa kadang itu saya merasa bahwa ada beberapa manusia yang tingkah dan sikapnya itu justru lebih jahanam dibandingkan iblis. Dan salah satunya adalah pria yang sudah memperkosa Mira dalam keadaan Mira ini sedang sekarat. Dan jahatnya adalah ketika pria tersebut sudah selesai memperkosa Mira, pada saat itu dia meninggalkan Mira begitu saja tanpa merapihkan lebih dulu pakaiannya Mira yang sempat dia buka ketika dia sedang memperkosa Mira. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail kepada kalian semua. Bagian apa saja yang pada saat itu sempat terbuka, kalian pasti tahu. Dan hal tersebut tidak dirapihkan oleh pria tadi. Jadi Mira terkapar di posisi dia seperti itu, di tempat tersebut, dalam posisi pakaiannya masih terbuka. Dan kondisi tersebut harus dilalui oleh Mira selama beberapa hari kemudian. Jadi mungkin sekitar 2-3 hari. Bedanya saat itu adalah Mira bilang dalam komunikasi kami, saat itu dia sudah tidak memiliki lagi harapan ataupun keinginan untuk bertahan hidup. Kalau sebelumnya dia kan berusaha untuk menguatkan dirinya supaya, ayo bisa, kita pasti ketemu sama orang yang bisa nolong kita. Kita pasti bisa pulang. Tapi pada saat itu, Mira sudah pupus harapannya. Karena dia ngerasa malu dengan apa yang sudah terjadi sama diri dia. Dan kalian harus tahu bagi seorang perempuan di zaman tersebut ya, yang namanya keperawanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau itu sampai nggak ada ketika dia menikah, maka itu akan dianggap sebagai sebuah aib. Terlepas dari bagaimana proses sebenarnya keperawanan tersebut terenggut oleh orang lain. Jadi waktu itu Mira ini malu sama Anto. Dia kayak ngerasa, enggak, saya udah nggak pantas lagi. Saya nggak sanggup cerita sama Anto apa yang terjadi sama diri saya. Saya malu. Mira juga ngerasa malu dengan orang tuanya. Semisal tetangga-tetangganya tahu tentang kejadian tersebut, orang tuanya juga pasti akan ngerasa malu. Karena Mira menganggap apa yang terjadi menimpa dia pada saat itu adalah sebuah aib. Dan kalian tahu nggak, selama beberapa hari, Mira ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas. Dalam hari-hari tersebut, berkali-kali Mira ini meminta kepada Tuhan, ya Tuhan cabut saja nyawa saya. Jangan buat saya bertahan lebih lama lagi. Saya nggak sanggup dengan rasa marah, dengan rasa benci, dengan rasa malu yang nantinya akan saya hadapi. Kalian harus bayangkan kalau misalkan pada saat itu rambutnya Mira itu sudah kaku. Karena bercampur dengan noda darah yang sudah kering yang berasal dari luka yang ada di kepalanya. Kalian harus bayangkan kalau di beberapa area kulitnya Mira itu udah banyak luka-luka yang berasal dari serangga-serangga kecil yang ngegigitin dia selama beberapa hari di sana. Kalian harus tahu kalau luka-luka terbuka dia yang berasal dari kecelakaan tadi itu sampai udah kayak pengen busuk karena nggak diobatin selama beberapa hari. Dan dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sebagian dari pakaiannya Mira masih terbuka, pada akhirnya Mira ini meninggal dunia sekitar 2-3 hari setelahnya. Dan memang rekaman residual memorinya Mira pada saat itu berhenti secara perlahan. Jadi kayak pelan-pelan redup, pelan-pelan redup, pelan-pelan redup hingga akhirnya berhenti. Dan saya ingin menggambarkan kepada kalian bagaimana suasana terakhir yang sempat terekam di dalam residual memorinya Mira pada saat itu. Jadi kan pada saat itu posisi pandangannya Mira itu tertuju ke atas langit ya. Dan ketika Mira ini meninggal dunia, langit yang sedang dilihat oleh Mira pada saat itu warnanya kemerahan. Dan waktu itu indera pendengarannya Mira mendengar ada suara burung-burung kecil yang seperti berkicau di sekitarnya dia. Dan menurut Mira itu adalah sesuatu yang bisa membuat dia ngerasa tenang di akhir-akhir hidupnya. Dan kalian tahu nggak, di dalam komunikasi Mira bilang apa? Ketika kemudian dia tahu kalau dia mau meninggal, dia bilang sama saya, bahkan saya menjemput ajal saya dalam keadaan tertawa di dalam hati. Karena pada saat itu akhirnya saya tahu bahwa penderitaan yang selama ini saya rasakan akan segera berakhir.
Dan Mira meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 18 tahunan. Dan sayangnya memang pada saat itu Mira sendiri tidak tahu apakah pada akhirnya jasadnya berhasil ditemukan atau tidak, bisa dimakamkan secara layak atau tidak. Karena memang ketika rekaman residual memorinya Mira ini berhenti merekam, dia meninggal dunia, ya sisa dari apa yang kemudian terjadi kepada diri dia, kepada jasad dia, tidak bisa diketahui. Dan kalau misalkan pada saat itu saja Mira tidak tahu apa yang terjadi kepada diri dia, begitu pula dengan saya, yang hanya bisa membaca kisah dari seorang residual energi melalui residual memori mereka yang tersisa. Hanya saja memang di dalam komunikasi kami, Mira ini bilang, satu-satunya hal yang terus membebani hati dia sampai sekarang adalah rasa khawatirnya terhadap apa yang kemudian terjadi kepada orang tuanya dan juga kepada Anto. Karena Mira pada saat itu sadar betul bahwa orang tuanya itu sangat menyayangi Mira, apalagi Anto yang pada saat itu sudah memiliki rencana menikahi Mira dalam waktu yang dekat kan. Anto pasti merasa sangat kehilangan dan Mira merasa sangat bersalah akan hal tersebut. Mira ini pengen ketemu dengan mereka lagi, meskipun pada saat itu Mira tahu bahwa keinginannya tersebut nggak akan pernah jadi kenyataan. Karena memang Mira ini looping di sana, dia nggak bisa kemana-mana. Dan sebagai informasi saja untuk kalian bahwa sampai saat ini residual energinya Mira masih berada di tempat yang sama dengan tempat di mana sebelumnya dia meninggal dunia. Hanya saja seiring perkembangan zaman, kan beberapa dekade sudah berlalu, memang situasi dan kondisi jalanan yang ada di tempat tersebut sudah berubah secara drastis. Karena perbedaan tersebut betul-betul terlihat dari residual memorinya Mira yang kemudian saya bandingkan dengan kondisi jalanan tersebut sekarang. Bahkan jembatannya juga masih ada guys. Hanya saja memang secara struktur bangunan jembatannya sudah sangat berbeda. Kalau misalkan ketika zaman Mira meninggal dunia pada waktu itu kan jembatannya masih sederhana ya. Nah kalau sekarang itu jembatannya sudah sangat kokoh, sudah sangat besar, sudah sangat berbeda. Dan entah ini apakah kabar baik atau tidak bagi kalian, bahwasanya ketika terakhir kali saya mendatangi tempat di mana Mbak Hujan ini berada, apa yang saya temukan kemudian adalah Mbak Hujan ini sudah memiliki beberapa teman yang menemani dia di tempat tersebut. Karena sebelumnya ketika awal saya bertemu dengan dia ini cuma sendirian di sana. Tapi terlepas dari itu semua, saya berharap Mbak Hujan ini bisa segera menjalani prosesnya dengan cepat, dengan baik, dengan mudah. Karena memang saya sangat berharap bahwa residual energi yang baik seperti beliau ini bisa cepat sirna dan kembali ke rumah Tuhan bersama ruh sejati mereka. Jadi saya harap bagi kita semua yang mendengarkan ceritanya Mbak Hujan bisa sama-sama membantu beliau dengan doa supaya rasa benci, rasa marah, rasa khawatir yang sampai saat ini masih menggelayut di dalam pikirannya itu perlahan bisa terkikis. Dan sejujurnya saya agak bingung untuk merangkum kisahnya Mbak Hujan agar bisa mengambil sebuah pembelajaran yang biasanya saya bagikan kepada kalian dari setiap cerita. Karena memang pada dasarnya kematian yang menghampiri Mbak Hujan adalah sesuatu yang tidak pernah dia rencanakan. Dan itu bukan karena kesalahan dirinya. Tapi dari keseluruhan ceritanya Mbak Hujan yang bisa saya bilang kepada kalian adalah ketika kita menjalani sebuah kehidupan, kita harus belajar untuk tidak mencintai sesuatu dengan terlalu besar. Maksudnya gini loh, kita sayang sama orang tua tentu, kita sayang sama pasangan harus, kita sayang sama teman, anak-anak ya wajib. Hanya saja kita harus selalu menanamkan di dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu nggak akan selamanya bisa kita miliki. Kenapa seperti itu? Karena gini, dari beberapa kisah residual energi yang sebelumnya saya baca, rata-rata yang menyebabkan mereka ini masih nyangkut prosesnya adalah karena mereka ini kayak masih ngerasa terlalu sayang, masih merasa terlalu rindu, masih merasa terlalu bersalah terhadap orang-orang yang mereka tinggalkan. Karena sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal itu harusnya sudah putus rasa keduniawiannya terhadap orang-orang yang mereka tinggalkan. Jadi seharusnya mereka tuh nggak perlu lagi merasakan rasa bersalah, ngerasa sedih, ngerasa khawatir. Itulah mengapa saya mengatakan kepada kalian untuk menyayangi segala sesuatunya itu sesuai dengan porsinya saja. Karena kembali lagi sebagai manusia kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita bisa hidup, seperti apa nanti akhir dari kehidupan kita, apakah kita diberikan kesempatan atau tidak untuk menyadari bahwa sebentar lagi kita ini akan meninggal dunia atau tidak. Jadi kalau misalkan nanti kita ditakdirkan meninggal dunia dalam kondisi yang mendadak, tidak ada lagi perasaan yang menggantung di dalam hatinya kita. Kita harus percaya bahwa di setiap harinya kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang. Kita sudah melakukan ibadah yang terbaik untuk Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi terlepas dari itu semua, ketika kita meninggal dunia, hal-hal yang memberatkan perasaan kita tadi tidak akan menghalangi proses kita untuk bisa segera sirna dan kembali ke rumah Tuhan. Dan ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian. Salam untuk keluarga.